Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Developer Am di sini. Di video kali ini kita akan bahas package yang baru saja rilis, yaitu Omni Central Auth. Ini adalah sistem seperti Google Login, tapi versi aplikasi kita sendiri. Ini adalah package yang baru saja rilis, yang dimana proses ini hampir sama seperti Google Login, satu server autentikasi yang bisa digunakan di aplikasi Laravel yang lain yang bisa login menggunakan akun yang sama. Teman-teman kalau biasanya pernah membuat beberapa aplikasi Laravel, pasti pernah mengalami masalah user login berkali-kali dan kita mengelola autentikasi di setiap aplikasi seperti itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas package yaitu Omni Central Auth. Package ini memungkinkan kamu membuat sistem single sign-on atau SSO yang biasa disebut di project Laravel kamu. Oke teman-teman, jadi hasil akhir dari video kita kali ini kurang lebih seperti ini. Di sini kita punya satu project khusus untuk menyimpan data SSO servernya kita. Contohnya seperti ini. Kita login dulu sebagai admin. Oke, ini adalah halaman Omni Central Auth-nya kita atau halaman SSO-nya kita yang dimana ini untuk overview-nya. Di sini ada OAuth kliennya, klien mana aja yang menggunakan SSO servernya kita. Kemudian ini ada total user yang sudah mendaftar di atau menggunakan SSO-nya kita. Dan ini adalah audit log atau activity log si user loginnya seperti itu. Oke. Jadi nanti ini kita untuk SSO-nya, terus kita buka satu lagi. Ini adalah server kliennya. Nah, di bagian server kliennya nih, di sini kita buat button seperti ini, login with developer awam SSO. Ini kurang lebih sama seperti login with Google account, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi ini khusus di aplikasi kita sendiri gitu. Nah, kita login with developer awam SSO. Nah, langsung muncul pop-up. Di sini kita muncul halaman loginnya. Dan teman-teman tinggal login menggunakan account yang ada di SSO server atau teman-teman bisa langsung register juga. Oke. Nah, nanti minta authorize, kita authorize. Oke, di sini kita langsung berhasil login. Langsung muncul ke halaman dashboard. Ini adalah dashboard HR admin. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk project kita kali ini untuk menggunakan SSO pada project Laravel-nya kita menggunakan package developer awam yaitu Omni Central Auth. Oke, bagaimana caranya? Kita langsung saja. Oke, di sini untuk requirement-nya teman-teman minimal itu menggunakan Laravel 13 ya teman-teman ya. Kemudian PHP versi 8.3. Kalau Laravel 13 itu minimum PHP-nya versi 8.3 ya teman-teman ya. Oke, di sini package-nya masih versi 1. Buat teman-teman yang ada mencobanya, yang sudah mencobanya, ketika ada feedback atau saran atau bug, teman-teman boleh langsung laporin aja isunya di repo-nya. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja. Requirement-nya itu minimal PHP 8.3 ya, teman-teman ya. Karena di sini kita menggunakan Laravel 13. Kemudian di sini kita menggunakan Livewire versi 4, kemudian Tailwind CSS versi 4. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman menggunakan Windows atau SMPP atau apapun itu, Heart dan lain-lain, teman-teman harus mengaktifkan extension yaitu Sodium. Nah, apa itu? Kenapa kita harus mengaktifkan extension ini? Karena ini diperlukan untuk Laravel Passport. Karena untuk metode SSO-nya sendiri itu, ini semua menggunakan ekosistem dari Laravel, yaitu Laravel Passport, Laravel OAuth, dan
JWT, dan Laravel Fortify. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di sini kita langsung aja untuk installnya. Di sini sebagai contoh, di sini saya sudah siapin ada 2 project Laravel ya teman-teman ya. Di sini ini untuk Laravel SSO-nya. Ini adalah SSO server untuk menyimpan data autentikasi atau data user. Seperti itu. Oke, ini kita kasih 2 sumber saja. Oke, di bagian sebelah kiri ini adalah SSO-nya kita. Dan sebelah kanan ini adalah server client. Seperti itu teman-teman. Inilah adalah server atau aplikasi projectnya kita, yang dimana kita nanti di sini akan menggunakan metode login SSO dari servernya kita. Seperti itu. Ini hampir sama seperti login atau sign in with Google. Nanti ini kita ganti jadi sign in with Omni Central Out-nya kita. Pertama kita install. Ini ada 2 versi yang harus kita install. Pertama mode server, dan yang kedua itu adalah mode client. Oke, pertama kita install mode servernya dulu ya teman-teman ya. Nah sekarang kita buka project servernya kita dari sini ya teman-teman ya. Oke, ini adalah untuk project dari server SSO-nya kita. Seperti itu. Kita langsung saja kita copy aja ini ya teman-teman ya. Kita copy. Atau di sini saya akan tunjukkan dulu jika kita tidak mengaktifkan extension sodiumnya. Oke teman-teman ya, kita coba buka. Sini config heart bin. Di sini kita ya menggunakan PHP versi 8.4 ya teman-teman ya. 8.4. Sini ada php.ini. Oke, sini sodium. Oke, di sini kan by default udah saya aktifin ya teman-teman ya. Kita coba komen dulu. Oke, udah di komen ya. Nah, sekarang kita coba langsung install tanpa sodiumnya kita komen gitu ya teman-teman ya. Oke, kita buka terminalnya di server Laravel SSO. Enter. Oke, di sini akan error ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada error, yaitu di sini katanya untuk JWT itu require extension sodium. Oke, jadi kita harus install untuk extension sodiumnya seperti itu. Ini akan error ketika teman-teman atau PHP-nya teman-teman itu extension sodiumnya belum diaktifkan. Oke, di sini kita aktifkan sodiumnya. Save. Oke, kita coba install lagi. Clear dulu. Kita install ulang ya. Oke, ini sudah berhasil. Jadi, extension sodiumnya teman-teman jangan lupa diaktifkan dulu atau diproses instalasi dulu jika belum punya extension sodiumnya, jadi agar bisa menggunakan Laravel paspornya. Oke, di sini kita udah berhasil untuk install package-nya. Oke, ini kita abaikan aja, terus ini kita clear aja. Next, sini kita install untuk Omni ya, package-nya. Kita copy aja. Oke, kita enter. Sini kita disuruh pilih. Jadi di project ini kita gunakan sebagai apa, seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan server ya, teman-teman ya. Karena nanti project ini yang akan menjadi server SSO-nya kita untuk menyimpan data-data si usernya. Oke, kita enter. Di sini ada komen lagi di sini apakah kita mau publish views-nya.
atau view-nya untuk di custom seperti itu. Teman-teman boleh custom nanti view-nya, boleh tidak juga. Ini saya no-kan aja. Di sini kita run pending database migration. Ini kita yes ya, teman-teman ya. Mengapa kita yes? Karena nanti ada beberapa penyesuaian database-nya untuk bisa menggunakan Laravel SSO package ini. Kita enter aja. Oke, sini dia langsung install untuk proses datanya ya teman-teman ya. Penyesuaian database table-nya agar bisa support untuk Laravel SSO di servernya. Oke, di sini ada pilihan lagi. Di sini kita disuruh apakah kita mau langsung create personal access client. Ini kita yes saja, bisa yes, bisa no, karena di sini kita langsung create client ID-nya seperti itu teman-teman ya. Yang kita akan gunakan untuk si klien nanti. Oke, kita yes saja. Ini kita no untuk user. Oke, di sini kita langsung lihat ya teman-teman ya. Di sini kita ada langsung auto create Omni Central Signing Key. Nah, jadi nanti inilah yang akan kita gunakan untuk di kliennya seperti itu. Oke, ini sudah di generate. Sekarang kita disuruh create OAuth client untuk SSO client apps-nya. Oke, ini kita ya saja. Nah, nama client name-nya itu apa? Seperti itu teman-teman. Contohnya kita kasih di sini namanya CRM lah ya. Oke, redirect URL-nya, redirect-nya by default ke sini aja, kita enter aja. Oke, berhasil. Jadi nanti inilah yang kita copy ya. Ini udah ada nih. Ini kita copy nanti ketika kita menggunakan install Laravel package-nya kita ini di aplikasi kliennya seperti itu. Oke, di sini kita disuruh create admin user. Jadi kita nanti akan pertama kali menggunakan package ini kita harus membuat admin user ya teman-teman ya, agar kita bisa mengakses Omni Central dashboard-nya seperti itu. Oke, kita kasih yes saja. Nah, di sini kita kasih namanya super admin. Super admin. Emailnya superadmin@gmail.com. Passwordnya di sini saya buat 1234566. Oke, di sini ada error ya teman-teman ya. Di sini katanya passwordnya itu minimal harus 8. Oke. Oke, di sini kita coba install ulang lagi. Kita server. Kita no karena kita sudah. No karena kita sudah. Kasih no. Yes. Nah, ini untuk usernya. Nomornya tadi superadmin@gmail.com. Passwordnya 123456678. Oke, berhasil ya teman-teman ya. Jadi kita akan sudah punya akun adminnya yaitu superadmin@gmail.com, role-nya admin seperti itu. Oke, habis itu next step-nya teman-teman boleh cek di sini, lihat aja di sini udah ada diberitahu, atau kita cek lagi untuk dokumentasinya. Nah, di sini kita harus tambahin yaitu role dan is-admin di bagian field label-nya. Jadi nanti ketika kita create, datanya bisa masuk seperti itu ya teman-teman ya. Ini di bagian user. Jangan lupa kita tambahin juga ini ada SAP token dan two-factor authenticable-nya. Oke, kita ke bagian app, model, user. Oke, di Laravel 13, field label-nya udah berubah ya teman-teman ya. Ada di bagian atas sini. Oke, di sini kita tinggal tambahin aja. Tuh, apa tadi? Ini ada role dan is-admin. Role is-admin. Oke, kemudian di sini kita menggunakan
API token dan two factor authenticable. Ini kita copy aja, masukkan di sini. Jangan lupa diimpor ya teman-teman ya, diimpor untuk ini, atau langsung aja ini bisa di copy. Oke, seperti ini. Jangan lupa di save. Oke, setelah ini kita next. Kita cek set mode IDNV-nya itu adalah mode Omni Out Server. Harusnya ini udah otomatis. Kita coba pastiin lagi itu udah di INV. Ini otomatis ketika kita install pertama kali dia langsung otomatis ke create seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian kita jalankan PHP Artisan Migrate untuk memastikan apakah ada migration kita yang tertinggal seperti itu. Harusnya sudah tidak ada lagi ya teman-teman ya. PHP Artisan Migrate. Oke, nothing ada ya. Oke, nextnya di sini kita tinggal buka aja untuk Omni dashboardnya. Di sini kita bisa langsung register. Nah, kalau register di sini kita harus punya admin dulu seperti itu, atau kita bisa langsung register juga. Ketika kita belum punya akun pertama kali, dia langsung di set sebagai admin seperti itu. Karena tadi di awal kita sudah registrasi ya teman-teman ya. Di awal kita tadi sudah registrasi. Jadi ini tidak kita abaikan aja untuk proses registrasi adminnya. Oke, sekarang kita langsung buka dashboardnya. Oke, kita buka dashboardnya. Ini kita copy aja, Omni dashboard. Ini kita masukkan. Oke, di sini kita langsung masuk ke halaman seperti ini. Jika kita masuk ke Omni dashboard seperti itu teman-teman. Nah, untuk akses loginnya, kita masukkan akun tadi yang sudah kita create di awal. Admin, gmail.com. Oke, kemudian di sini kita jadi passwordnya, sign in. Oke, berhasil ya. Jadi tampilan dalamnya itu seperti ini ya teman-teman ya. Ini. Nah, ini ada total out client-nya yang sudah kita create. Ada satu total user dan satu yang lagi login seperti itu. Nah, login ini yaitu si super adminnya. Super adminnya sedang login seperti itu. Nanti ketika kita login di tempat lain, dia langsung ke trigger. Nah, di sini ada audit log. Nah, audit log inilah untuk kita bisa melihat akun-akun siapa aja yang sudah login menggunakan akun yang ada di SSO-nya kita, seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita bisa cek ini. Nah, ini untuk out kliennya. Jadi, kita besarin dulu, biar kelihatan ya teman-teman ya. Jadi, inilah nanti klien atau project apa aja yang kita ingin include-kan atau kita daftarkan menggunakan SSO-nya kita, seperti itu. Jadi si admin ini contohnya dia mau tambah klien baru, sini kita bikinlah contohnya ini HR application gitu. Nah, nanti callback-nya itu redirect URL-nya itu di mana gitu. Oke. Setelah itu cara penggunanya seperti ini. Nah, ini tadi kan sudah ada ketika kita proses install pertama kali. Nih, ada di sini. Atau nanti cara menggunakannya ada, kita bisa lihat, ini kita cancel. Contoh ini CRM kan udah ada nih. Kita edit aja. Ini ada client ID. Ini ada secretnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan untuk redirect URL-nya. Seperti itu, teman-teman. Oke. Sekarang kita cek user role-nya. Di sini user role-nya cuman hanya ada satu, yaitu super admin. Seperti itu. Nanti jika teman-teman atau ada user lainnya ingin registrasi, bisa langsung dari apps-nya, bisa langsung dari loginnya kita tadi, logout, contohnya seperti ini. Sini kita coba lagi.
Omni atau login juga bisa ya teman-teman ya, atau langsung Omni dashboard juga bisa, tapi ini langsung di-redirect ke halaman login. Sini juga nanti ada forgot password. Sini kita bisa register juga seperti itu. Contohnya kita dari aplikasi servernya, server SSO-nya kita, anggaplah ini dari, kalau di Google itu ini adalah Google-nya, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah Google, sini kita mau register di halaman Google-nya gitu, untuk mendaftarkan account Google-nya kita. Dan begitu nanti account Google-nya kita itu bisa kita pakai login di beberapa tempat, seperti itu. Contohnya seperti di Tokopedia, di Shopee, dan lain-lain, seperti itu teman-teman. Oke? Contohnya di sini kita register aja dulu satu. Contohnya di sini adalah Tokopedia, contohnya, atau sini HR lah ya teman-teman ya, HR admin gitu ya. Nah, passwordnya HR admin, gmail.com, passwordnya 123. Oke, kita create ke halaman user ini, seperti itu teman-teman. Ini kita coba logout lagi ya, kita logout. Nah, di sini kita login /login. Ini kita pakai HR admin tadi, hradmin@gmail.com, kemudian sign in. Oke, dia masuk ke halaman user profile-nya, seperti itulah teman-teman ya. Nah, di sini ini untuk user profile-nya. Nah, di sini bisa ganti password atau teman-teman masukkan foto avatarnya, seperti itu. Kita edit, kita pilih foto ya, fotonya save. Oh, minimal harus 2 MB ya teman-teman ya, 2 MB. Ini ada, oh ini 2,1. Oke, avatarnya kita kasihin aja. Oke, nah sekarang kita sudah punya fotonya, seperti itu. Oke, kita logout. Kita login lagi. Di sini kita login sebagai support admin. Support admin. Oke, dia langsung masuk ke halaman dashboard support admin, seperti itu teman-teman. Oke. Nah, di sini udah ada total login 4 kali ya. Tadi si admin, dia logout, login lagi, logout, login lagi. Ini register untuk si guys. Jadi ini adalah, bisa dibilang ini adalah activity log, seperti itu teman-teman. Activity log yang untuk mengecek proses user yang sedang login atau logout, seperti itu. Oke, kita langsung next. Karena kita di server sudah oke, kita langsung lanjut ke klien. Nah, ini untuk proses si kliennya. Oke, kita buka lagi project klien. Ini project klien. Sini kita install. Kita install lagi package-nya. Kita dari awal lagi. Oke, di sini kita udah berhasil install package-nya, package SSO-nya kita clear dulu. Next, kita install Omni-nya. Oke, di sini kita sebagai klien ya teman-teman ya. Jadi kita pilih klien, kita pilih no untuk publish views-nya. Yes. Oke, selesai. Jadi kalau kita bagian klien, proses instalasi di klien, kita cukup hanya caranya atau seperti ini. Jadi kita di sini nanti kita disuruh copy ya teman-teman ya, ini kopinya ini. Itu cara penggunaannya. Teman-teman lanjut lagi, kita tag. Kita tadi ke klien ya. Ini mode klien. PHP Artisan install. Setelah itu teman-teman disable for 45 views-nya.
Kita copy. Oke, kemudian kita cek Fortify config-nya di config Fortify. Ini views-nya kita false. Oke, ini kita search views, ini kita ganti ke false. Oke, kemudian kita run php artisan migrate. Close. Artisan migrate. Oke, sudah berhasil. Kita install. Terus nextnya kita set di env-nya seperti ini. Oke, kita cek dulu env-nya kita. Oke, di sini langsung udah otomatis untuk out modenya klien ya, teman-teman ya. Jadi kita lanjut yang di bagian ini saja. Kita masukkan di sini. Nah, di sini ada Omni Client Server URL. Kita masukkan server dari si SSO-nya kita, seperti itu. Jadi SSO-nya kita tadi ada di ini ya teman-teman ya. Itu ada di URL-nya ada di sini. Copy. Kita masukkan di sini. Oke. Ini untuk SSO-nya kita. Kemudian ini client ID. Oke. Nah, di sini kita buat baru aja lagi ya. Buat baru kita coba di sini adalah AR app. Oke, di sini kita redirect URL-nya. Karena kita menggunakan URL-nya ini. Kita copy URL-nya. Kita masukkan di sini. Nah, di sini callback-nya itu kemana? Nanti dikirim setelah login berhasil, kita dikasih kirim data. Nah, data itulah yang akan kita pakai di server kliennya kita untuk mengidentifikasi user yang login seperti itu, teman-teman. Bisa bebas. Di sini saya pakai omni/callback aja ya. Kemudian kita create. Oke, ini ada href. Ini kita edit untuk nge-get client ID-nya. Ya, masukkan di sini. Kemudian ini ada Omni Client Secret. Your Client Secret. Nih, client secretnya kita copy lagi. Oke, di sini ada Omni Client Redirect URL. Nah, ini tadi yang kita masukkan ini. Oke, ini kita copy masukkan sini. Oke, kemudian di sini ada Omni Central Signing Key. Nah, itulah yang ada di server SSO-nya kita. Ini kan ada Nah, ini kita harus masukkan ke server di bagian sini. Oke. Cukup seperti itu untuk proses setup-nya di bagian klien. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Sekarang next. Lanjut. Kita cek lagi. Nah, tambahkan button ini untuk view loginnya seperti itu. Nah, ini include Omni Component Login Button. Oke, ini kita copy. Dan di sini kita mau ganti ini, sign in with Google-nya kita ganti jadi itu. Oke, di bagian klien di sini kita route webnya login. Cek. Nah, ini kan login with Google nih. Kita ganti. Masukkan ini. Seperti ini aja cukup. Copy, save. Kita cek. Nah, langsung ada login with central account ya, teman-teman ya. Ini teman-teman nanti bisa sesuaikan aja. Fit full. Ini teman-teman boleh cek ini untuk bagian route buttonnya seperti itu ya teman-teman ya. Bisa dicek-cek lagi biar dia pas tengah.
ya. Oke, ini kita copy aja. With full aja. Kita copyin tadi. Oke, login with central account seperti ini. Oke, teman-teman nanti bisa sesuaikan aja untuk desainnya. Oke, nextnya di sini kita akan login menggunakan data tadi ya, gitu teman-teman ya. Nah, di sini kita kan sudah punya, tadi kita sudah punya account user, hire admin. Oke, kita akan pakai hire admin ini untuk login di kliennya kita. Kita login, nah sini tinggal klik aja, cukup klik ini aja. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti ini. Ini hampir sama seperti Google ya, teman-teman ya. Jadi nanti ketika kita klik login with central account, muncul pop-up untuk proses login. Nah, di sini kita login sebagai HR admin tadi. Oke, passwordnya sign in. Oke, di sini langsung muncul pop-up seperti ini lagi. Muncul seperti ini HR app. Nah, jadi ini yang kita akses ini adalah HR aplikasi seperti itu. Nanti muncul seperti ini. Kita bisa deny, bisa authorize atau resize. Nah, kalau kita auto resize berarti langsung muncul ke halaman ini seperti itu, teman-teman ya. Oke, di sini kita kan belum punya callback-nya ya, teman-teman ya. Jadi kita belum di bagian client, kan kita tadi ada buat route get omni callback. Oke, di sini kita buat dulu controller baru. Ini kita close dulu. PHP artisan make controller out controller seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita panggil out controller kelas callback, ini kita hapus saja. Oke. Oke, kemudian kita ke out controllernya. Kita kasih function callback. Oke. Inilah nanti kita coba dd request all. Oke, jadi nanti callbacknya akan disend ke sini. Nanti kita akan menerima data hasil callback dari SSO servernya kita. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, ini udah oke. Jangan lupa diimpor untuk out controllernya. Oke, kita udah punya route omni callback-nya sesuai yang kita daftarkan di central out-nya. Oke, di sini kalau kita klik auto resize, oke, teman-teman boleh lihat, di sini langsung kita menerima data SSO-nya. Oke, inilah data SSO-nya kita, seperti itu ya, teman-teman ya. Ini adalah data SSO yang dilempar dari servernya kita. Nah, di sini untuk encode-nya, kita cek lagi data proses itunya. Itu ada di sini untuk klien mendecrypt datanya seperti itu. Ini kita copy aja. Oke, kita masukkan ke project yang kita. Ini klien ya, teman-teman ya. Klien. Oke. Jangan lupa di sini diimpor ya, teman-teman ya. Impornya yang ini.
Oke, ini kita impor, atau teman-teman boleh lihat lagi di sini. Ini untuk impornya. Oke, nah di sini kita akan coba DD user datanya. Oke, kita refresh. Nah, inilah untuk data-data user yang dikirim dari si servernya kita. Jadi inilah nanti yang akan kita simpan di database-nya kita. Jadi untuk mengidentifikasi si user itu sudah login atau belum, seperti itu. Oke. Jadi contohnya di sini kita coba buat dulu. Kita cek ya. Adalah route untuk dashboardnya, seperti itu ya teman-teman ya. Ini get dashboard. Ini halaman dashboardnya. Dashboard. Oke. Kita simpel aja, ini adalah dashboard. Autentikasinya kita tinggal buat aja nanti apalah gitu ya teman-teman ya. Nah, si middleware-nya seperti itu ya teman-teman ya untuk proses login. Ini kita akan coba buat out user name. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, kan di sini kita sudah menerima callback-nya. Jadi kita akan coba simpan create or update. Create or update user. Namanya berarti user. Nah, kita harus update or create berdasarkan email. Ini kan ada emailnya nih. Name email sama Omni ID. Oke, Omni ID nggak usah nanti karena untuk database-nya kita itu belum, teman-teman harus sesuaikan sesuai dengan kebutuhannya, apakah Omni ID-nya ini mau disimpan atau tidak, seperti itu ya teman-teman ya. Ya, ada avatarnya bisa disimpan atau enggak. Sementara ini by name sama email aja yang disimpan. Oke. Nah, habis itu kita langsung log usernya. Nah, login. Langsung kita redirect ke halaman dashboard. Jangan lupa modelnya diimpor ya teman-teman ya. Langsung redirect halaman dashboard di sini. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke. Load dashboard. Oh, ini belum kita simpan. Name dashboard. Oke. Kita sudah punya callback-nya. Dilempar ke raw dashboard-nya. Oke. Nah, kalau kita refresh, dia harus masuknya ke halaman dashboard. Save. Oke, di sini kan katanya user password not null. Jadi user passwordnya itu nggak boleh kosong gitu ya teman-teman ya. Jadi karena user passwordnya nggak bisa kosong atau not null, jadi teman-teman boleh update atau boleh sesuaikan modelnya itu di bagian password, karena kita nggak butuh menyimpan data password seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman boleh di Laravel client itu user, ini kan ada password. Nah, nanti tinggal di set aja. Oke. Passwordnya ini teks sini 0. Oke, save.
Jadi passwordnya itu bisa null. Oke, karena kita nggak butuh menyimpan password ketika kita menggunakan SSO server seperti itu. Oke, kita coba refresh saja ini. Oke, ini adalah dashboard admin, AR admin. Jadi dia berhasil ya teman-teman ya. Oke, di sini kita tambahin di klien, kita buat satu route untuk logout ya teman-teman ya. Route get logout. Jadi kalau dia logout itu ke halaman home. Oke, ini kita save. Oke, di sini kita logout dulu ya. Kita logout lagi. Oke, kita masuk di halaman loginnya kita. Oke, ini kita coba lagi dari awal. Login with central account. Atau teman-teman bisa ganti juga ya. Ini login with central account-nya ini atau nama aplikasinya apa gitu ya teman-teman ya. Untuk cara gantinya, teman-teman cukup ke config Omni Central Out. Nah, di sini teman-teman bisa ganti. Ini ada button label. Login with central account atau lewat INV juga bisa, lewat sini juga bisa. Contoh ini login with developer awam SSO. Contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Oke, kita refresh. Nah, di sini langsung berubah login with developer awam SSO. Oke, untuk menyesuaikan teksnya, kita klik. Nah, kita langsung otomatis login di sini ya teman-teman ya, karena kita sudah menggunakan data yang sebelumnya seperti itu. Atau ini bisa deny aja juga bisa deny. Nah, dia langsung keluar, close gitu ya teman-teman ya. Login lagi, kita tinggal deny aja. Oke. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Untuk cara penggunaannya. Atau di sini kita juga bisa pakai gin. Oh, salah ya. Tadi kita loginnya pakai klien. Oke, seperti ini. Contohnya di sini kita login. Oke, di sini kita belum punya account lah ya teman-teman ya. Jadi kita register dari awal. Ya, register. Ini kita pakai namanya contohnya developer awam. Oke, emailnya info.developerawam.com. Oke, kita create account. Oke, kita authorize. Oke, dia langsung masuk ke halaman dashboard. Ini adalah dashboard developer awam. Seperti itu teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk penggunaan SSO servernya kita. Jadi teman-teman bisa gunakan lagi atau ada project baru lagi nih. Buat project baru lagi, kemudian teman-teman akses loginnya sudah punya satu yaitu SSO untuk menyimpan data-data si usernya. Jadi cukup satu user, satu account untuk login di semua platform, contohnya seperti itu ya teman-teman ya. Dan ini hanya masih berlaku di package Laravel. Buat teman-teman yang ada feedback atau masukan atau saran ke depannya atau ada fitur baru lagi yang menurut teman-teman yang harus dimasukkan di dalam package SSO-nya kita ini, teman-teman langsung boleh komen di kolom komentar. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
channel ini, share juga jika menurut teman-teman video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.